Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat lahir, sehat batin. Semoga kesehatan ini bisa menjadi sarana untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk pada kita semuanya sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini agak serak ini ya. Tadi suaranya langsung hilang. Alhamdulillah kalau udah dikasih minum muncul lagi gitu. Jadi saya dapat serak banyak itu malah setelah COVID itu ya. Jangan-jangan setelah diimunisasi 2 kali itu, jangan-jangan itu ya. Jadi banyak yang diimunisasi itu malah kadang-kadang nggak tahu bener atau enggak. Tadi saya malah setelah itu malah sering kena batuk saya. Tahu alam lah gitu ya. Ada yang nggak disuntik Pak kemarin, nggak diimunisasi? Ada ya, tapi sehat. Nah, alhamdulillah. Yang diimunisasi sehat, yang nggak diimunisasi juga sehat lah, sama aja. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang paling besar. Jadi nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk beriman, meskipun iman itu memang pilihan. Jadi Allah tidak menentukan bahwa si A nanti orang menjadi orang kafir atau si A nanti menjadi orang yang beriman, tidak, tapi semuanya itu adalah pilihan. Bagaimana dengan misalnya kalau kita kan lahir sudah dalam keadaan iman karena orang tua kita iman, Islam, nenek kakek nenek kita. Bagaimana orang yang lahir misalnya di kalangan mereka, jadi lahir misalnya sebagai anaknya orang kafir misalnya, dia punya kewajiban ketika dia sudah dewasa maka dia harus mencari kebenaran itu, dan kebenaran adalah dalam Islam gitu ya. Makanya banyak di antara mereka yang setelah dewasa mencari-cari kebenaran, mana agama yang paling benar, akhirnya mereka masuk Islam misalnya, itu yang benar. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak mau berusaha, itu salah mereka, karena manusia memberikan pilihan gitu ya. Untungnya bagi kita bahwa kita lahir itu sudah iman, tinggal mengisi keimanan kita, tinggal mempertahankan iman kita, tinggal menguatkan iman kita. Tapi Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua bayi itu lahir dalam keadaan suci, termasuk bayinya orang kafir. Jadi bukan hanya bayinya orang Islam, termasuk bayinya orang kafir, balitanya orang kafir itu kalau meninggal suci dan mereka masuk surga nanti. Karena mereka belum punya dosa kan. Punya dosa itu mulai ditulis kan ketika sudah balik. Jadi kalau mereka meninggal sebelum balik, itu semua masuk surga. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tidak disebutkan kullu muslimin yuladu alal fitrah, enggak. Tidak disebutkan bayinya orang Islam misalnya, enggak. Tapi setiap bayi berarti semua, baik bayinya orang kafir, orang beriman, itu kalau dia lahir suci. Dan dalam Islam tidak ada dosa warisan gitu ya. Nah, dalam agama lain ada dosa warisan. Karena Adam sudah berdosa, maka lahir itu semua sudah berdosa. Nah, itu agama lain ya. Agama kita nggak ada. Ya, kita bersyukur bahwa kita sudah beriman. Kita lahir dalam keadaan iman, tinggal meningkatkan keimanan kita, mempertahankan keimanan kita. Tapi tidak mudah. Ternyata kan banyak orang yang asalnya imannya kuat, digoda oleh setan, karena setan juga selalu berusaha untuk menggoda manusia supaya nanti menjadi kawannya di akhirat, menjadi penghuni neraka. Maka orang yang ahli ibadah itu godaannya lebih besar. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang,
maka ujiannya semakin berat. Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang paling berat ujiannya itu para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang soleh, kata Nabi. Kemudian orang-orang yang semisal wa amsaluhum. Jadi semisal itu. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin berat. Kalau kita diuji sedikit-sedikit saja berarti iman kita ya segitulah gitu ya. Jadi tingkatan agama kita berarti segitu. Tapi kalau diuji sangat berat, itu berarti iman kita itu juga berat. Dan yang menggoda orang yang ahli ibadah tentunya juga setan iblisnya yang ahli menggoda juga, yang tingkatan tinggi. Mungkin ada profesor iblis, mungkin gitu ya, profesor setan gitu kira-kira. Kalau para ulama, para anbiya, para nabi, para rasul yang menggoda bukan setan-setan biasa gitu ya, bukan iblis biasa tentu. Yang tingkatannya juga tinggi. Tapi kalau yang menggoda kita kayaknya yang biasa-biasa aja lah gitu ya, yang kroco-kroconya juga sudah. Jadi orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman menyangka, mengira bahwa mereka mengatakan kami beriman, nggak diuji? Nggak ada orang beriman tidak diuji oleh Allah. Semua diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ujian para nabi, para rasul sangat berat ya. Nabi Muhammad misalnya ujiannya akan dibunuh berkali-kali itu ya, disakiti, akan dibunuh, dihina, diejek, itu berkali-kali Nabi Muhammad dilakukan pembunuhan itu. Percobaan pembunuhan, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil ya. Nabi Ibrahim ujiannya juga sangat berat. Punya anak satu-satunya disuruh menyembelih, itu kalau tidak imannya kuat ya tidak mungkin. Kalau kita gitu mungkin mikir-mikir ya, suruh nyembelih anaknya. Punya anak satu yang diharapkan berpuluh-puluh tahun. Dalam keterangan disebutkan kan Nabi Ibrahim berdoa untuk punya putra itu 70 tahun Bu, berdoanya 70 tahun berdoa nggak putus-putus, akhirnya diberikan putra Ismail itu. Makanya ini juga mengajarkan pada kita, berdoa itu harus terus-menerus, jangan bosen. Baru berdoa 2 kali 3 kali nggak diterima, ini sudah frustasi ya, nggak boleh. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah itu. Innahu la yayasu illal qaumul kafirun. Orang yang mudah putus asa itu adalah orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman itu tidak boleh mudah putus asa. Berdoa belum dikabulkan, berdoa harus terus berdoa dan berusaha sambil introspeksi. Kenapa kira-kira doanya belum diterima? Ya barangkali kita banyak kesalahan, barangkali kita terlalu banyak maksiat, ibadahnya masih kurang dan lain sebagainya. Berarti harus mengurangi maksiat kita, meningkatkan ibadah kita, terus berusaha maksimal berdoa. Tapi ujungnya memang yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya berusaha, kita hanya diperintahkan untuk berusaha, tapi semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu macam-macam Bu. Ada musibah misalnya gitu ya, bencana musibah yang menimpa kita. Misalnya orang diberikan sakit misalnya. Tadi katanya Pak ini diberikan sakit 3 tahun ini, tapi alhamdulillah sudah sehat. Banyak saudara kita yang diberikan ujian musibah. Musibah bisa berupa sakit, bisa berupa kekurangan pangan. Makanya ayat Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, rasa takut, wal ju', kurang makan, artinya susah ekonomi dan lain sebagainya, wa naqsim minal amwali wal anfus, ada yang meninggal, saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, minal anfusi was samarat. Tapi ujungnya wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika menerima ujian. Wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang sabar itu? Ditafsirkan dalam ayat berikutnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu, jadi ini ada tafsir itu, yang tafsir ayat Quran ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Ada tafsir Al-Quran oleh hadis Nabi.
ada tafsir Al-Quran oleh para ulama. Jadi yang paling tinggi tafsirul Quran bil Quran, dari ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lainnya, itu yang paling tinggi. Kemudian ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru ayat Quran ditafsirkan oleh pendapat para ulama. Nah, salah satu contohnya tadi, siapa orang yang sabar? As-sabirin alladzina idza asabathum musibah, tadi ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi banyak di antara kita yang dapat musibah sabar. Alhamdulillah, kalau dia sabar menerima musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Tapi kalau kita menggerutu, tidak ikhlas, tidak sabar menerima musibah, itu kerugian dua kali. Kita mendapat dosa, kemudian sakit kita, musibah kita masih tetap ada pada kita. Jadi tinggal bagaimana kita pandai-pandai menyikapi musibah yang menimpa kita. Karena tidak ada orang yang tidak diberi ujian, nggak ada. Rumah tangga nggak ada yang tidak diberi ujian, pasti diberi ujian. Dan ujiannya bisa beda-beda. Suami istri pasti semuanya diberi ujian. Tidak ada yang mulus 100%, pasti nggak ada. Apalagi orang beriman. Karena orang beriman itu nanti untuk apa? Tujuan jauhnya kan untuk supaya mendapat ridho Allah, supaya masuk ke dalam surga Allah. Jadi memang tujuannya sangat besar ya. Jadi orang beriman itu tujuannya adalah sangat besar. Makanya karena sangat besar, ujiannya juga banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi misalnya musibah, ada sakit, saudaranya meninggal, keluarganya meninggal semuanya misalnya. Tapi itu tadi, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin berat ujiannya. Nabi Ayub alaihissalam misalnya, bagaimana ceritanya luar biasa, diuji bermacam-macam, tapi tambah iman. Jadi setan iri karena Nabi Ayub itu punya putra banyak, punya harta banyak, imannya sangat kuat. Kata setan, ya Allah, itu kalau Nabi Ayub itu diuji dengan yang penderitaan yang sangat banyak, pasti akan imannya akan hilang. Hartanya habis semua, malah bersyukur. Hartanya habis semua, malah bersyukur pada Allah, imannya tambah kuat. Kemudian kata setan, ya Allah, coba diuji Ayub itu dengan semua diberi, anak-anaknya meninggal semua, anaknya semua meninggal, sakit meninggal semuanya, tapi tambah kuat imannya. Kata setan lagi kepada Allah, ngasih lapor, coba kalau diberi sakit yang luar biasa, pasti akan lepas imannya. Diberi sakit yang luar biasa, kita ingat ceritanya bahwa sakitnya Nabi Ayub itu luar biasa, sampai diasingkan lah, nggak diterima oleh masyarakat sekitar, diasingkan ke satu tempat, tapi imannya tambah mantap, akhirnya diselamatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, dikembalikan seperti semula gitu ya. Artinya ini makanya kadar keimanan kita itu adalah sesuai dengan ujian yang Allah berikan, itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Makanya Nabi mengatakan semakin tinggi agama seseorang, ujiannya masih semakin berat. Tapi yang paling penting adalah, dan ujian keimanan itu banyak. Ada misalnya tadi pertama musibah, yang kedua nikmat. Banyak juga orang yang diberi musibah dia masih tetap beriman, tapi ketika diberi nikmat dia malah ingkar, tidak bersyukur. Ini banyak. Makanya mungkin Bapak Ibu ingat cerita Sa'labah ya. Ada sahabat namanya Sa'labah, sangat miskin, sahabat yang sangat miskin. Jadi kalau sholat berjamaah, habis sholat berjamaah itu Nabi dengan para sahabat yang lain wirid, baca wirid ya, dia langsung pulang. Dia baru begitu, habis sholat langsung pulang, habis salam langsung pulang. Akhirnya lama-lama Nabi manggil, fulan, namanya siapa? Sa'labah, sini. Kenapa anda tiap habis sholat itu pulang, habis salam pulang, nggak pernah wirid? Kan saya juga wirid. Kemudian sahabat yang lain wirid. Maaf ya Rasulullah, jadi saya pulang itu supaya istri saya segera sholat, karena pakaiannya hanya satu, saya nggak punya pakaian yang lain. Jadi pakaian yang saya pakai sholat ini, setelah saya pulang dipakai istri saya untuk sholat bergantian. Jadi memang nggak ada pakaian yang lain. Oleh karena itu ya Rasul, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Nanti kalau kaya, insya Allah akan melaksanakan zakat, sodakoh dan lain sebagainya. Kata Nabi, nggak usah.
Jangan, kata Nabi. Karena qalilun tashkuruhu khairun min kasirin la tutikuhu. Diberi nikmat sedikit yang Anda syukuri itu jauh lebih baik daripada diberi nikmat banyak tapi Anda tidak bisa bersyukur, tidak bisa membawa nikmat itu. Udah pulang salabah. Hari berikutnya datang lagi pada Nabi, ya Rasul, tolong doakan saya lah supaya menjadi orang kaya. Insya Allah nanti kalau kaya akan gini, sedekah dan sebagainya. Sampai 3 kali datang pada Nabi, akhirnya didoakan oleh Nabi. Salah satu cerita malah diberi oleh Nabi, diberi 1 ekor kambing. Udah ini 1 ekor kambing, pelihara dengan baik-baik, kembangkan nanti supaya menjadi banyak. Betul, akhirnya dipelihara menjadi ratusan kambingnya, asalnya puluhan jadi ratusan. Ketika sudah ratusan kambingnya malah jamaah sering ketinggalan karena sibuk ngurus hartanya. Bahkan kadang-kadang nggak sholat berjamaah karena sudah sibuk ngurus hartanya kambingnya. Bahkan suatu saat Nabi mengutus sahabat untuk minta zakat karena sudah banyak. Punya kambing berapa Pak yang wajib zakat itu? 100, punya 100 kambing itu wajib zakat. Kalau baru 90 kambing itu belum wajib zakat itu ya. Kalau punya 100 itu sudah wajib zakat itu ya. Jadi mengutus sahabat untuk minta zakat, dipilihkan yang jelek, dipilihkan kambing yang jelek. Kemudian bahkan suatu saat minta zakat, tahun berikutnya malah nggak mau bayar zakat, artinya sudah mengingkari apa yang dinyatakan dulu ketika datang pada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan wailah ya Sa'labah, celaka karena mengingkari janjinya, diminta zakat malah nggak mau bayar zakat padahal sudah kewajiban zakat. Akhirnya diuji lagi oleh Allah, habis semua hartanya, habis lagi karena dia mengingkari janjinya sendiri. Apa pelajarannya? Bahwa nikmat sedikit yang kita syukuri itu jauh lebih baik daripada yang banyak tapi tidak bisa kita syukuri. Tadi Nabi mengatakan qalilun tashkuruhu khairun min kasirin la tutikuhu. Jadi nikmat apapun yang diberikan pada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga yang soleh dan sebagainya, ya kadang-kadang kita nggak merasa ya punya keluarga yang solehah itu nikmat yang luar biasa itu. Punya istri yang solehah itu nikmat Pak itu. Coba kalau istrinya tidak solehah, istrinya misalnya nakal gitu dalam tanda kutip gitu, wah kita pusing itu. Ibu-ibu juga sama, punya suami yang soleh itu udah nikmat yang sangat besar itu. Coba kalau suaminya nakal, jalan-jalan sama yang lain, perempuan lain misalnya, itu kan bisa mati berdiri ibu-ibu itu ya. Jadi nikmat itu kadang-kadang orang salah artinya berupa misalnya uang, harta, kekayaan. Jadi bisa berupa nikmat tadi ya. Jadi bisa berupa musibah, juga bisa berupa nikmat. Banyak orang yang ketika menjadi pegawai biasa dia jujur, tapi sudah menjadi pejabat tinggi nggak jujur, malah korupsi, mengambil haknya orang lain. Itu banyak, artinya itu tadi diberi ujian kemiskinan, kekurangan, dia beriman bisa bertahan, tapi ketika diberi nikmat kesenangan dia malah tidak lulus ujiannya. Ini banyak terjadi ya dalam kehidupan. Tidak hanya pejabat lah, kadang-kadang seseorang yang, mohon maaf tidak sebut namanya ya, contoh saja ya, orang ketika kehidupannya ekonominya biasa, dia baik sama tetangga dan lain sebagainya, tapi ketika menjadi orang kaya baru katanya OKB atau apalah istilahnya gitu, malah sombong dan lain sebagainya, nggak mau tahu tetangganya, nggak mau bantu dan sebagainya. Ini kan banyak terjadi ya. Artinya ketika diberi nikmat sedikit bisa mensyukuri, tapi ketika diberi nikmat banyak malah banyak yang tidak bisa bersyukur. Makanya kita alhamdulillah kalau diberi nikmat yang banyak kita tetap bersyukur, tetapi sedikit pun kita harus tetap bersyukur karena setiap nikmat yang disyukuri nanti akan ditambah oleh Allah SWT. Selain musibah dan nikmat, godaan itu bisa berupa hawa nafsu. Nah ini juga banyak contoh dalam Al-Quran ya. Bagaimana misalnya Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang wanita yang istrinya penguasa itu ya. Tapi akhirnya karena Nabi Yusuf sangat kuat imannya, bertahan. Sebetulnya dalam ayat Quran disebutkan
seandainya Nabi Yusuf dan wanita itu dua-duanya sebetulnya punya hasrat, tetapi Nabi Yusuf menahan dirinya karena dia takut pada Allah, akhirnya tidak mau berbuat serong dengan wanita yang mengajaknya itu. Meskipun akhirnya kan Nabi Yusuf yang dituduh ya, Nabi Yusuf dituduh berbuat serong, padahal yang mengajak adalah wanita. Sebetulnya wanita itu kan ibu angkatnya ya, jadi ibu angkatnya, karena Nabi Yusuf ceritanya dalam Al-Quran lengkap ya, dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh pedagang, kemudian dijual kepada penguasa, istrinya seorang penguasa, diurus dan sebagainya. Dan Nabi Yusuf tumbuh dengan luar biasa, menjadi laki-laki yang sangat tampan gitu ya. Akhirnya ibu kandungnya kan, ibu angkatnya tergoda gitu ya, tergoda untuk berbuat serong. Akhirnya, tapi di situ ada mukjizat itu. Jadi ketika Nabi Yusuf dituduh berbuat serong dengan istrinya, kata Nabi Yusuf, enggak, bukan saya, tapi yang mulai ibu lah, katakan gitu ya, ibu angkatnya itu. Apa buktinya? Itu ada bayi, tanya coba. Nah itu penjelasannya ada dua macam ya, ada bayi, coba tanya. Akhirnya bayi itu bersaksi, atas sebagian ulama juga mengatakan bukan bayi, tapi ada keluarga dari wanita itu yang menjawab bahwa nanti kalau yang robek baju Yusuf depan, berarti Yusuf yang salah. Ingka nakomi suhukud daming kubulin fasodakot wawa minal kadibin. Kalau yang sobek nanti baju Yusuf bagian depan, maka Yusuf yang salah. Wa ingka nakomi suhukud damin duburin fakadabat wawa minas sodikin. Tapi kalau yang robek baju Yusuf bagian belakang, maka Yusuf benar dan yang berbohong adalah wanita tadi. Ketika dicek, yang sobek dicek oleh suaminya wanita tadi, yang sobek bagian belakang. Apa penjelasannya? Kalau laki-laki digoda oleh wanita, kalau wanita diganggu oleh laki-laki nggak mau, meronta-ronta, cakar-cakar, yang sobek bagian baju laki-laki pasti sebelah depan, karena dia meronta-ronta nggak mau gitu ya. Tapi kalau yang menggoda wanita, laki-laki nggak mau, dia lari, ditarikan bajunya belakang, sobeklah. Nah, ini menunjukkan bahwa Yusuf lari nggak mau, kemudian ditarik oleh wanita itu yang sobek bagian belakang. Itu menjadi saksi bahwa kebenaran Yusuf, artinya Yusuf mempertahankan keimanannya meskipun diganggu, digoda, dan luar biasa banyak. Itu ceritanya satu surat dalam Al-Quran itu ya. Artinya banyak orang yang ahli ibadah, semakin kuat imannya, itu ujiannya semakin berat. Banyak kisah-kisah dalam tafsir yang dijelaskan, misalnya ada orang ahli ibadah namanya Jurej, mungkin pernah mendengarkan ceritanya ya. Jurej ini orang ahli ibadah, dia tidak kurang memperhatikan kehidupan dunia lah, tapi dia tujuannya itu ibadah. Tapi suatu saat mendapat ujian yang sangat berat karena dia kurang patuh kepada ibunya. Jadi ketika dia ibadah di satu tempat yang dia punya tempat khusus, suatu saat ibunya datang, suatu hari ibunya datang memanggil. Ketika dipanggil, Juret itu sedang sholat sunat, bukan sholat wajib ya, sedang sholat sunat. Dalam hatinya ketika sholat itu dipanggil itu, saya lebih baik melanjutkan panggilan mengurusi panggilan ibu atau tetap melaksanakan sholat. Ternyata dia terus melaksanakan sholat sunatnya, sehingga ibunya pulang lagi. Pada hari berikutnya begitu lagi, datang lagi ibunya manggil Juret tidak mempedulikan. Jadi dia tetap sholat sunat terus, karena dia kerjaannya sholat sunat wirid sampai 3 hari, sampai 3 kali. Akhirnya ibunya kesel karena merasa nggak diperhatikan. Akhirnya berdoa, ya Allah, semoga Juret anak saya itu nanti tidak meninggal sebelum mengalami musibah, yaitu ujian yang sangat berat, difitnah oleh orang lain. Ya, jadi akhirnya doa ibu, makanya seorang ibu itu orang tua, termasuk bapak juga, tapi khususnya ibu, berdoa untuk anaknya harus hati-hati, karena doa ibu itu sangat manjur, sangat mujarab. Yang baik juga diterima oleh Allah, yang jelek juga apalagi diterima. Makanya jangan sampai mendoakan anak sekesel apapun lah kepada anaknya, misalnya gitu ya, jangan pernah mendoakan jelek pada anaknya, karena langsung diterima oleh Allah. Contohnya Juret itu. Maka akhirnya dia
Juret itu difitnah itu ya, difitnah. Kemudian ada seorang wanita lah, seorang wanita nakal ya, pelacur gitu, kemudian yang sudah terkenal di daerah situ, di masyarakat itu, kemudian ditantang oleh orang-orang masyarakat situ. Coba kalau kamu wanita yang hebat, itu ganggu Juret itu, yang ahli ibadah, diganggu, Juret diganggu, nggak berhasil. Jadi didatangi wanita cantik, nggak berhasil pokoknya mengganggu Juret karena dia ahli ibadah itu ya. Akhirnya dia memfitnah, dia berzina dengan seorang pengembala, kemudian lahir mengaku bahwa itu adalah anaknya Juret. Masyarakat marah, mau soal ibadah, ini melakukan zina sampai anaknya keluar dan sebagainya. Akhirnya dibakar tempatnya, orangnya dipukuli, si Juret dipukuli dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Juret minta izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, sholat sunat, dia datang kepada bayi itu, ditanya bayinya, siapa ayah kamu? Apakah saya atau orang lain? Ayah saya adalah penggembala, seorang penggembala. Ada bayi yang bisa bicara, itu salah satu bayi yang bisa bicara, dan nanti ada Nabi Isa juga bisa ya, Nabi Isa juga berbicara, bayi gitu ya. Artinya, alhamdulillah setelah itu memang dipulihkan nama baiknya dan sebagainya, dibangunkan lagi tempatnya dan sebagainya. Dia akan dibangunkan yang lebih bagus, gak mau udah bangunkan seperti kemarin aja. Artinya dia difitnah, tapi akhirnya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah gitu. Intinya tadi bahwa ujian orang yang ahli ibadah pun semakin tinggi imannya, semakin tinggi ibadahnya, godaannya semakin berat. Karena setan itu ketika dipastikan oleh Allah untuk masuk neraka, iblis, setan itu sudah pasti nanti kamu masuk neraka, jadi penghuni neraka, tidak ada yang tidak di neraka. Nggak apa-apa ya Allah, kami minta 2 permintaan, kami jadi ahli neraka nggak apa-apa lah, tapi kami minta 2 permintaan. Yang pertama, kami jangan dimatikan sampai hari kiamat. Kata Allah, oke. Jadi setan itu nggak pernah mati sampai hari kiamat, semuanya tiap saat lahir dan nggak pernah mati. Setan, iblis itu nggak pernah mati sampai hari. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Untung Bapak Ibu nggak bisa lihat itu ya. Kalau bisa lihat semua tempat itu penuh setan. Di rumah Bapak Ibu itu banyak setan. Makanya malam-malam ada klotak-klotek sendiri misalnya itu ya. Ya sudah biarin lah. Pasti memang di mana-mana ada setan, ada iblis pasti ada. Ya kalau selama nggak ganggu kita udah biarin aja gitu ya. Kalau ganggu bacakan surat itu aja lah, gampang. An-Nas, Al-Falaq, kemudian ayat kursi dan sebagainya, insya Allah udah berhenti. Tapi kalau dia bunyi sendiri tak tok tek dan sebagainya, atau kelihatan jalan ke sana kemari, ya udah biarin aja lah gitu. Sering Ibu lihat mungkin ada yang lewat itu ya. Ya memang ada. Dan jumlahnya sangat banyak. Manusia itu sekarang yang hidup 7 miliar Bu. Setan lebih daripada itu. Manusia sekarang itu 7 miliar yang hidup. Yang Muslim 2,5 miliar, yang Nasrani 3,5 miliar, yang 1 miliar itu agama-agama lain yang nggak beragama, ateis dan lain sebagainya itu ya. Kurang lebih 7 miliar sekarang itu yang hidup itu. Nah, setan jumlahnya bisa berkali lipat dari itu. Jadi permintaan yang pertama kata setan, ya Allah saya jangan dimatikan sampai kiamat. Oke kata Allah. Yang kedua, izinkan kami untuk menggoda manusia supaya nanti mereka jadi teman kami di keraknya api neraka. Kata Allah, silahkan. Tapi kecuali orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya, tidak bisa kamu goda. Kata Allah. Jadi orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah itu adalah benteng yang paling kuat untuk membentengi dari godaan setan. Jadi dalam setiap ibadah harus ikhlas. Ibadah sholat jamaah, ikut ceramah dan sebagainya. Jangan motivasinya salah, ikut ceramah karena malu sama tetangganya. Ya itu nggak ikhlas berarti. Malulah kalau nggak ikut ceramah, tetangganya pada berangkat. Nah, itu kan nggak ikhlas itu. Sholat jamaah misalnya, apalagi sodakoh, nggak ikhlas, percuma gitu ya. Mau sodakoh asal di shoot, nanti dipublikasikan di TV dan sebagainya, sodakoh 100 juta tapi harus di shoot paling depan misalnya, harus begitu, harus diumumkan. Nah itu nggak ikhlas itu. Kecuali kalau dia sodakoh ada orang lain tanpa diminta dia men-shoot dan lain sebagainya, nah itu beda lagi gitu ya. Atau misalnya panitia yang mengumumkan, ada orang korban nggak diumumkan Bu biasanya ya,
Korban misalnya, saya mau korban sapi paling besar, tapi umumkan nanti ya, nama saya harus nomor 1 misalnya. Oh itu nggak ikhlas itu, ingin dipuji orang. Tapi kalau dia korban, kemudian diumumkan oleh panitia, dia nggak minta oleh panitia supaya menjadi laporan, menjadi motivasi bagi yang lain, ya apa-apa gitu ya. Tapi niatnya betul-betul karena Allah SWT. Jadi banyak orang yang ahli ibadah diganggu, digoda oleh, dan banyak yang berhasil juga. Artinya Junaid tadi kesimpulan yang kedua apa? Yang kedua bahwa orang beribadah tanpa ilmu itu berbahaya. Dia kan beribadah hal ibadah, tapi ilmunya nggak dipelajari, nggak dipelajari. Jadi akhirnya makanya ada ungkapan fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak melaksanakan ilmunya, punya ilmu tapi nggak dilaksanakan, itu nanti dihukumnya oleh Allah, diazabnya sebelum orang-orang yang menyembah berhala, sebelum orang-orang kafir lah. Tapi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang melaksanakan ibadah tanpa berdasarkan ilmu nggak akan diterima ibadahnya, karena pasti salah. Sholat subuh 3 rakaat misalnya, kan pasti salah, nggak punya ilmunya. Ilmunya hanya sholat subuh itu 2 rakaat harusnya, itu kan ilmu. Tapi dia sholat karena sehat, sholat 3 rakaat lah, ya nggak boleh. Jadi ibadah apapun itu harus ada ilmunya. Sholat harus ada ilmunya, mau sodakoh juga ada ilmunya misalnya gitu ya. Apalagi membantu orang lain itu juga harus ada ilmunya. Ibadah apapun harus ada ilmunya. Misalnya mendengarkan ceramah juga harus ada ilmunya. Justru kita sambil mendengarkan ceramah kita mencari ilmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena semua orang pasti diberi ujian, maka ada 3 solusinya. Yang pertama, kita harus, ya kalau dapat musibah tadi kita bersabar. Karena sabar mendapatkan musibah, menerima musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian bagi orang yang diberi kenikmatan tadi, yang musibahnya berupa kenikmatan, harus memperbanyak syukur kita kepada Allah. Jadi syukur yang benar itu menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintah Allah. Misalnya diberi harta, maka apa kesyukuran kita? Ya sedekah, digunakan untuk sedekah. Kalau sudah wajib zakat, ya harus dikeluarkan zakatnya untuk membantu orang lain dan lain sebagainya gitu. Minimal sedekah, karena sedekah itu tidak ada prosentasenya. Maka kita dianjurkan untuk sesuai kemampuan kita untuk selalu bersedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, tiap hari kalau bisa sedekah sekecil apapun, tiap hari harus melaksanakan sedekah sekecil apapun. Bahkan sedekah pagi-pagi itu paling bagus. Dari beberapa waktu yang ada, misalnya pagi, siang, sore, yang paling bagus itu sedekah pada waktu pagi-pagi, sehingga nanti itu mengawali kehidupan kita hari itu supaya menjadi lebih baik lagi. Minimal tiap hari kita harus sedekah lah gitu ya. Kemudian tawakal pada Allah. Jadi ujungnya setelah kita sabar, kemudian kita bersyukur, maka ujungnya adalah harus bertawakal kepada Allah SWT. Semua yang kita lakukan, ujungnya kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha maksimal, kemudian berdoa maksimal, dan ujungnya kita serahkan kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekali lagi bahwa kita sebagai orang yang beriman itu pasti mendapat ujian dari Allah. Hanya bagaimana kita menerima ujian itu yang harus kita, misalnya hati kita yang harus kita perbaiki, kita manage hati kita perbaiki hati kita. Ketika kita dapat musibah apapun wujudnya, baik nikmat maupun bencana dan sebagainya, kita harus menerima musibah itu dengan sabar, dengan lapang. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah untuk minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Apa artinya? Sabar itu melatih hati kita. Jadi melatih hati kita supaya ikhlas, kita menerima apa yang Allah berikan. Kita harus punya sifat qanaah, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, kenapa dengan sholat? Karena sholat itu merupakan manifestasi dari keimanan kita.
Jadi kita kalau mengatakan orang beriman itu tidak cukup hanya diucapkan. Salah satu wujudnya, salah satu manifestasinya adalah kita sholat. Makanya ulama menjelaskan bahwa iman itu nggak boleh hanya diucapkan. Makanya definisinya al-iman itu i'tiqadun fil qalbi, keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisan, diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, dilaksanakan dengan aktivitas atau perbuatan. Jadi saya beriman tapi nggak sholat, KTP-nya Islam tapi nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya, ya itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya di akhirat, karena iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang hanya iman nggak ada amal solehnya nggak dihitung oleh Allah. Orang berbuat amal soleh, berbuat baik, tidak didasari iman, nggak dihitung oleh Allah, nggak ada pahalanya. Orang-orang kafir itu berbuat kebaikan, di akhirat nggak ada pahalanya. Di dunia ada manfaatnya, tapi di akhirat nggak ada pahalanya. Karena yang diminta iman dulu, baru amal soleh. Tidak ada ayat Al-Quran, innalladzina amilus solihati wa amanu, nggak ada. Semuanya innalladzina amanu wa amilus solihat, iman baru amal soleh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira cukup ya 40 menit untuk barangkali nanti ada sharing, ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi untuk iman kita itu pasti selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat tidaknya ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau semakin agama kita semakin bagus, semakin tinggi imannya, itu diujinya semakin tinggi. Tapi kita tahu bahwa musibah itu ada 3. Kalau orang yang beriman, beramal soleh, dia diuji oleh Allah, itu artinya ujian untuk meningkatkan keimanan. Tapi kalau ada orang beriman tapi dia banyak lupa, banyak lalai, kemudian diuji oleh Allah, kadang-kadang sholatnya ketinggalan, atau sholatnya misalnya sering dilupakan dan sebagainya, susah untuk sedekah dan sebagainya, itu berarti peringatan. Peringatan dari Allah supaya ingat bahwa itu salah gitu. Tapi kalau musibah menimpa orang kafir, itu azab, bencana, musibah, azab. Jadi bisa berupa musibah, itu bisa berupa ujian keimanan, bisa berupa peringatan, dan juga bisa berupa azab kalau bagi orang kafir. Semoga ini bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita untuk menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita nanti. Dan tugas kita adalah menjaga iman kita dan iman keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Ketika kita nggak boleh misalnya membiarkan anak-anak kita misalnya berakidah yang lain selain Islam, beragama yang lain, atau bahkan nanti menikah dengan yang beda agama dan sebagainya. Itu tugas kita untuk mengingatkan anak-anak kita. Bukan hanya menjaga akidah kita, tapi menjaga akidah misalnya anak-anak misalnya tidak boleh menikah dengan agama lain, karena memang menikah itu harus dengan yang seakidah. Orang Islam harus menikah dengan Islam. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada sharing, ada pertanyaan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, barangkali ada dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Mbak, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sering sholat malam. Setelah sholat malam, saya berdoa. Apakah doa itu benar diambilkan oleh 60.000 malaikat, 70.000 malaikat? Setelah saya selesai berdoa, apakah langsung malaikat melaporkan kepada Raja Musa di atas atau di atas? Amin. Dan saya lakukan sendiri dan saya sampaikan kepada anak-anak. Saya ingatkan, sucikan hati, sucikan badan, sucikan pakaian, dan sucikan saja
berukurlah dan dia di atas hamparan saja, berukul dan sujud di atas hamparan. Ya. Apakah yang saya lakukan karena anak itu apakah memang lebih baik atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya. Jadi orang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau doanya baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Apakah jumlahnya 60.000, 70.000 itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ketika berdoa itu ikhlas karena Allah dan doanya yang baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi apakah kita berkewajiban mengajarkan kepada anak, mantu dan sebagainya, keluarga kita, itu salah satu kewajiban kita memang memberitahukan, mengajak keluarga kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah pada Allah. Adapun sudah diajak nggak mau, itu urusan mereka, tapi itu salah satu kewajiban kita. Jadi benar bahwa kewajiban kita adalah mengajarkan, mengajak keluarga kita, makanya termasuk tadi mengingatkan, misalnya ada anaknya, nggak bolehlah mengatakan begini, oh nggak apa-apa lah anak punya anak nikah dengan orang yang beda agama, yang penting nanti rukun, kehidupannya sejahtera. Nikah itu bukan hanya untuk di dunia, tapi justru untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dari dunia sampai akhirat. Kalau hanya rukun di dunia, bahagia dunia, bisa saja yang beda agama juga rukun, nggak ada masalah. Tapi bagaimana di akhirat kan nggak nyambung nanti gitu ya. Nah, itu kewajiban kita untuk menjaga iman kita dan iman anak-anak kita. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggal, keluarga kita meninggal, jangan meninggal kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Ibu-ibu? Kalau nggak ada, alhamdulillah cukup. Jadi kalau nggak ada, alhamdulillah untuk hari ini cukup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala musibah yang Allah berikan pada kita, dan semoga kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapat nikmat apapun nikmatnya, selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga bisa bertawakal akhirnya pada Allah Subhanahu wa taala, karena semua urusan itu adalah Allah yang menentukan, dan kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan terakhir, semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.